Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah wa taqwal muttaqun. Allah Ta'ala di kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, faman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal ma yuhasabu biyadil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Pertama kali amal seorang hamba dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baiklah seluruh amal-amal yang lainnya. Tapi sebaliknya, jika rusak sholatnya, maka rusaklah amal-amal yang lainnya. Maka timbul pertanyaan, sholat yang baik itu bagaimana? Hadirin yang mulia, tentunya kita perlu banyak belajar. Mulai golirnya sholat, bacanya sholat, niat sampai salam, kita perlu belajar kepada ulama yang ahli. Kadang-kadang sholat kita bagus, tapi mandi janabah kita tidak tahu. Kenapa kita tidak belajar sama ulama? Kita mandi janabah, sesungguhnya janabah kita tidak sah. Kemudian kita harus mengerti najis. Syarat sah sholat adalah kita harus menghindari najis. Kadang-kadang orang kencingnya berdiri. Hadirin yang mulia, kencing dengan berdiri ini sangat susah untuk menghindari najis. Bayangkan kalau kita kencing berdiri, percikan air kencing kita kemana? Ke lantai, ke dinding, kena kaki, bahkan kena celana kita. Karena kita kencing berdiri. Ulama ahli fikih mengatakan, orang yang kencing berdiri dikhawatirkan matinya tidak husnul khotimah. Bahkan nanti pada hari kiamat dikhawatirkan tidak akan ketemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Kencingnya berdiri. Nabi SAW pernah kencing berdiri dalam keadaan terpaksa karena betisnya sakit. Kenapa kita mesti kencing berdiri? Kita ini mengaku ahlu sunnah, tapi kencing kita tidak ikut sunnah Nabi SAW. Satu tetes air kencing yang kita bawa sholat menyebabkan sholat kita tidak sah. Dan di antara kisah kubur adalah orang yang tidak berhati-hati dalam masalah bab najis kencing. Kencinglah dengan jongkok, masuk WC pakai terompah. Kenapa? Di WC ini penuh dengan kuman, penuh dengan najis, pakai terompah. Ini perintah Nabi. Kemudian diurut, dari mana urutnya? Dari belakang buah zakar. Karena di belakang buah zakar itu ada kantong tumis. Kalau kita tidak urut, begitu berdiri akan netes. Nah, kemudian bagaimana cara wudhu kita yang baik? Jangan sampai wudhu kita ini asal-asalan. Nanti kalau wudhunya asal-asalan, sholatnya pun jadi asal-asalan. Kalau sholat asal-asalan, sholatnya tidak akan sah. Wudhunya asal-asalan, pakaiannya asal-asalan, mulai takbir sampai salam asal-asalan, bacanya asal-asalan. Maka kata Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya ini sholat.
Apakah bacaan Fatihah kita sudah benar apa belum? Kita belajar sama ulama. Jangan baca Fatihah asal-asalan. Membaca kita tidak sama. Kemudian niat kita, cara angkat tangan kita, niat kita taruh di mana? Harus belajar sama ulama. Hadirin yang mulia, orang mulia itu orang yang dipahamkan tentang perkara agama. Mayu bihaji khairan faqihu fiddin. Ini hadis Nabi ya ini. Orang mulia itu bukan orang yang hartanya banyak, jabatannya tinggi, bukan. Silahkan kita kaya raya. Silahkan kita punya jabatan tinggi. Tapi hadirin, agama itu lebih tinggi daripada segala-galanya. Kemudian ada 3 tertib Nabi yang tidak pernah tinggalkan dalam sholat. Pertama, tertib waktu. Kapan Nabi mengamalkan sholat wajib? Di awal waktu, bukan nanti dulu. Nanti dulu saya masih capek, masih sibuk. Tidak. Kita harus mengerti waktu-waktu sholat. Sebagaimana kita mengerti waktu-waktu di dunia. Waktu kerja kita tahu berangkat jam berapa, mulai jam berapa, istirahat jam berapa. Kita paham. Tapi kadang-kadang waktu sholat kita tidak pernah paham. Begitu ada azan, kok sudah azan lagi, kok sudah azan lagi. Seakan-akan kecewa ada panggilan azan. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak sholat berjamaah bukan tidak masalah, bermasalah. Karena ada hadis tadi mengatakan la sholata li jaril masjid ila fil masjid. Tidak sah sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Jadi ya, rumah kita itu sekarang dikelilingi dengan masjid. Tidak sampai 40 rumah sudah ada masjid. Namun kenapa kita enggan untuk sholat berjamaah di masjid? Padahal derajatnya sangat tinggi. Orang yang datang duluan dengan datang belakangan berbeda. Saf pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga berbeda. Apalagi kalau kita sholat di rumah. Bagaimana kita akan mencapai khusyuk wal khusyuk kalau kita sholat di rumah? Karena kita tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, kalau saat ini kita lakukan dengan benar, kita tidak membawa najis, wudhu kita betul, syarat sah rukun-rukunnya kita betul kita lakukan, maka betul kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini rasakan betul. Artinya apa? Membawa sifat sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Nampak kalau orang ini sholat, nampak orang ini orang Islam, karena pembeda antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Bagaimana kalau sholat kita sia-siakan? Maka kita pun harus siap nanti disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah menyia-nyiakan masalah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq